bersama, pura-pura tahu fisika. Hai everyone, welcome back to channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Teman-teman, apakah kalian sadar bahwa di zaman sekarang ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti tidak lepas dari penggunaan lampu? Apa jadinya ketika mati listrik? Coba teman-teman bayangkan jika di kehidupan sekarang ini belum ada lampu. Yuk simak penjelasan apa saja sih penerapan penggunaan energi pada lampu emergensi. Emergency light atau lampu darurat adalah alat berupa lampu darurat yang akan berfungsi apabila sedang tidak ada aliran listrik atau secara umum disebut mati lampu. Alat ini akan berfungsi secara otomatis dalam keadaan mati lampu, sehingga akan berfungsi sebagai pengganti senter ataupun lilin. Selanjutnya kita akan mengetahui nama-nama bagian dari lampu emergensi. Yang pertama adalah headsight. Komponen headsight merupakan komponen pada badan lampu yang berbahan aluminium. Headsight ini digunakan untuk mendinginkan lampu agar tidak terlalu panas. Yang kedua adalah cover lampu. Bagian cover lampu pada lampu emergensi ini memiliki fungsi memancarkan cahaya ke semua area ruangan saat digunakan. Selanjutnya yang ketiga, baterai penampung daya. Bagian ini bertugas untuk memberikan daya ke chip pada saat tidak ada sumber arus listrik yang masuk ke dalam lampu. Yang terakhir adalah fitting gantung. Bagian ini yang digunakan untuk menghubungkan lampu dengan listrik. Lalu, untuk cara kerja lampu emergensi gimana ya sobat fisika? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak terus video ini. Nah, cara kerja lampu emergensi adalah lampu emergensi ini dengan memanfaatkan daya baterai yang ada pada rangkaian lampu, tetapi memiliki batas kemampuan untuk menyala sesuai dengan kapasitas baterai yang dimiliki. Nah, lampu emergensi memiliki sistem kerja di mana rangkaian yang ada di dalam lampu dapat melakukan proses pengisian baterai atau charging ketika lampu menyala. Nah, ketika lampu dimatikan, maka proses pengisian baterai juga berhenti. Daya yang ada pada baterai akan digunakan ketika listrik padam. Sehingga, dengan kata lain, ketika saklar atau posisi lampu emergensi memiliki arus listrik di jalur utama, maka secara otomatis lampu emergensi akan menyesuaikan. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, lampu emergensi sering digunakan dengan 3 cara. Untuk lebih lanjut, tetap simak video ini ya. Nah, pertama, lampu emergensi sering digunakan atau dipakai seperti lampu pada umumnya, yaitu digunakan dengan secara tetap yang tersambung langsung dengan arus listrik tanpa dipindah tempatkan. Nah, yang kedua, lampu emergensi juga dapat digunakan dengan disambungkan dengan gantungan LED. Yang mana di saat lampu disambungkan dengan gantungan LED, maka lampu tersebut akan otomatis menyala. Karena gantungan tersebut sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga saat tersambung dengan lampu, maka lampu emergensi akan hidup atau menyala, dan kita dapat membawanya kemana saja jika dalam keadaan mendesak pada saat listrik padam. Lalu di saat gantungan LED hilang, bagaimana dong cara menghidupkan lampu emergensi tersebut? Eits, tenang sobat fisika, ada triknya nih, ayo simak terus. Nah sobat fisika, kita tetap dapat menghidupkannya dengan memegang bagian atas lampu emergensi dengan menggunakan tangan kita. Kita pegang bagian lampu emergensinya dengan posisi jari tengah dan jempol berada di samping kiri kanannya, dan posisi jari telunjuk berada di atasnya. Dan agak sedikit ditekan. Dengan itu, lampu dapat menyala tanpa harus ada aliran listrik ataupun gantungan LED. Kita juga dapat membawa lampu tersebut kemana-mana dalam keadaan mendesak jika listrik padam. Kenapa lampu emergensi dapat menyala hanya dengan dipegang? Bukan sulap, bukan sihir ya teman-teman. Simak penjelasannya. Nah sobat fisika, itu semua karena lampu emergensi dirancang untuk menyimpan daya energi pada baterai
yang berada di dalam lampu tersebut. Dan saat elektron pada tubuh kita menyentuh pada bagian atas lampu tersebut, maka lampu tersebut akan sensitif dan otomatis akan menyala. Lalu pada anggota badan manusia, yaitu yang bersifat konduktan atau penghantar listrik yang baik, maka lampu dapat menyala. Hal tersebut karena di dalam tubuh manusia banyak mengandung air, sehingga aliran listrik bisa tersalurkan. Maka akan terlihat seperti sulap. Cukup lampu emergensi dipegang tangan, maka lampu akan menyala. Sekian penjelasan dari saya tentang penerapan penggunaan energi pada lampu emergensi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Bye! Bentuk utama energi yaitu energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik, dan energi nuklir yang berasal dari energi terbarukan dan tak terbarukan.